nyicil buat ke lebaran lagi yuk. Kali ini aku mau buat kacang keribu atau kacang Bali. Ini tuh salah satu jualan aku zaman dulu. Rasanya udah pas, enak, dan aku rasa kamu wajib coba deh. Untuk bumbunya simpel aja. Di sini aku gunakan bawang putih 1 bonggol atau kira-kira 10 siung. Untuk bumbunya aku ulek gitu aja. Kalau teman-teman mau kasih garam, boleh tambahkan sedikit aja biar mudah buat nguleknya. Kemudian aku mau pecahkan 4 butir telur ayam utuh. Kemudian aku mau tambahkan kurang lebih 4 bungkus kaldu ayam bubuk. Kemudian aku tambahkan juga gula pasir kurang lebih 6 sendok makan. Lalu kita masukkan aja untuk bumbu yang udah kita haluskan tadi. Lanjut ini kita kocok sampai gulanya dia larut. Untuk satu resep ini takarannya 1 kilo kacang tanah. Jadi kalau seandainya teman-teman mau buat 1,5 kilo, tinggal dibagi 2 aja untuk resepnya. Nah kalau sudah larut buat gulanya, boleh kita masukkan aja untuk kacang tanahnya. Dan sebelumnya untuk kacang tanahnya udah aku bersihkan. Dan untuk kacangnya ini tidak aku sangrai alias masih mentah ya. Kemudian boleh kita tambahkan tepung. Untuk tepungnya aku pakai tepung ketan aja. Ini tanpa aku campurin pakai tepung yang lain. Untuk takarannya sesuaikan sama adonannya ya. Pokoknya untuk adonannya kira-kira dia seperti ini. Aku pribadi untuk tepungnya kurang lebih pakai 200 gram atau 2 ons. Nanti untuk adonannya dia agak berat terus agak kental. Jangan terlalu banyak tepung ataupun sedikit tepung. Karena kalau kebanyakan tepung nanti susah buat misahin kacangnya. Kalau sudah ini siap kita goreng. Sebelumnya untuk minyaknya udah aku panaskan. Gunakan api besar buat manasinya. Tapi ketika kacangnya udah masuk, apinya harus dikecilkan. Atau teman-teman boleh gunakan api sedang aja. Dan ini harus minyaknya yang banyak ya. Dan sambil dibolak-balik, ini sambil dipecah-pecahin atau dipisah-pisahin buat kacangnya. Nah, karena takarannya ini pas, jadi gampang banget buat misah-misahinnya. Pokoknya ini harus diaduk-aduk terus tanpa berhenti sampai dia mateng. Pokoknya jangan sampai ditinggal atau dibiarkan sampai dia gosong, karena kacang itu gampang gosong. Dan di sini aku mau tambahkan daun jeruk purut secukupnya aja. Teman-teman boleh di skip ya kalau nggak suka sama daun jeruknya. Dan ini sambil kita masak-masak terus sambil dipisah-pisah. Kalau udah mateng atau kecoklatan seperti ini, untuk kacangnya boleh langsung diangkat ya. Pokoknya kalau goreng kacang itu jangan sampai terlalu gosong atau warnanya terlalu coklat banget, karena setelah diangkat pun kacang itu masih ada proses memasaknya. Dan nanti kalau kacangnya belum dingin, dia emang masih kelihatan masih melempem, tapi ini bukan melempem ya. Itu karena emang untuk kacangnya belum dingin aja. Dan kalau minyaknya berbusa seperti ini aman karena emang tadi ada pakai telur. Pokoknya kalau kita masak ini atau goreng kacang, itu tetap harus diaduk-aduk terus sampai selesai. Dan kalau kamu rasa ini udah mateng, langsung diangkat aja, kita tiriskan. Asli dapatnya banyak banget. Setelah ini aku bakalan buat kacang Bali yang pedas. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Kalau sudah matang, langsung aja kita tiriskan. Ini aku letakkan di nampan. Aku lapisi sama tisu biar minyaknya ketiris di tisunya. Dan biar cepet dingin, kita laras seperti ini aja ya. Dan ini udah jadi. Kalau udah dingin boleh simpan di toples. Ini rasanya bener-bener enak banget. Manisnya pas, gurihnya pas. Dan ini juga bisa jadi teman makan. Kalau kamu suka, jangan lupa recook. Ini beneran enak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.